Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Okta Sulfa Kimiawan M.I.com selaku dosen pengantar manajemen. Di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan UAS yang Bapak berikan. A. Perkembangan awal manajemen. Pada bagian barat Mesopotamia dari tulisan orang-orang Mesir kuno, sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengelola seolah-olah dari kerajaan Romawi. Banyak yang memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan usaha persidangan di pengadilan, praktek manajemen di pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha-usaha, kelompok dan pelaksanaan otoritas, dan menyusun otoritas itu sendiri sebagai bukti penerapan manajemen sampai pertengahan abad ke-18 yang menggunakan prinsip manajemen dalam meningkatkan produk. B. Manajemen ilmiah tahun 1900 sampai 1920. Verdict Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915 dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, seorang insinyur dan industrialis Amerika yang teori manajemennya dianggap radikal pada zaman dalam meningkatkan produktivitas. Menyadari bahwa problem produktivitas yang sebenarnya berasal dari sikap tak acuh para pekerja dan manajer. Sebagian sikap tak acuh tersebut timbul karena baik para manajer maupun para pekerja tidak mengakui apa yang dinamakan kerja layak untuk setiap hari kerja dan upah layak untuk setiap hari kerja. Menurut produktivitas merupakan kunci pemecahan bagi pencapaian upah lebih tinggi dari laba lebih besar. Dan tahun 1911 yang di dalamnya diungkapkan prinsip-prinsip fundamental sebagai landasan pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Dalam manajemen, Taylor juga beranggapan bahwa para pekerja harus dipilih secara hati-hati dan cermat. Lalu setelah itu, mereka perlu diberi atau dilatih yang memadai untuk dapat bekerja sebaik mungkin. Dia memandang bahwa kepentingan para pekerja, para manajer, dan para pemilik perusahaan harus dapat diselaraskan. C. Manajemen modern. Seorang industrialis berkebangsaan Perancis merupakan bapak manajemen modern. Dia mengarang sebuah buku manajemen yaitu Administrasi Industrialis et Garden. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang cukup teknikal, produksi komersial atau membeli, menjual, dan mengukur. Terus ada yang kedua, finansial, mencari modal dan memanfaatkan secara optimal. Terus ada yang ketiga, kepastian atau perlindungan harta kekayaan, accounting, dan manajerial. Dan yang terakhir, perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasi, dan mengamati. Pembagian kerja itu ada 4: keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, dan terakhir keterbatasan perhatian. Sangat penting karena adanya limit faktor, artinya keterbatasan manusia dalam mengerjakan hal tersebut. Yang B, kekuasaan dan tanggung jawab. Asas ini perlu adanya pembagian wewenang atau tanggung jawab antara atasan dan bawahan, agar wewenang harus selaras dan seimbang dengan tanggung jawab. Dan sedangkan tanggung jawab menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang C, disiplin. Hendaknya semua perjanjian peraturan yang telah ditetapkan dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. D, kesatuan perintah. Hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab
hanya kepada seorang atasan pula, tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. Asas kesatuan perintah ini perlu karena jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan, maka seorang bawahan akan bingung kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Begitu sekiranya. Yang kesatuan arah. Setiap orang atau sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujudnya kesatuan arah dan kesatuan tindakan menuju tujuan yang sama. Hubungan dengan karyawan mengutamakan kepentingan umum. Di atas kepentingan pribadi, setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama atau organisasi. Kepentingan pribadi misalnya pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri. Yang G, remuneration of personnel. Asas ini hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan maksimal baik bagi karyawan maupun majikan. Yang H, pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat, yang artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Ini sifatnya dalam arti relatif, bukan mutlak. Yang I, hierarkis. Perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawahan harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas. Maksudnya, perintah harus berjalan dari jabatan tertinggi ke jabatan yang paling rendah dengan cara yang berurutan. Dan yang J, order. Asas ini dibagi atas material order dan social order. Artinya, keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang. Material order yang artinya barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Kalau social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisnya. Yang K, keadilan. Kepemimpinan harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan. Pekerjaan dan hukuman perilaku yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Terus inisiatif. Menurut asas ini, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahannya secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. Yang M, asas kesatuan. Kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik sehingga terwujudnya kekompakan kerja atau teamwork dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Yang N atau yang terakhir, kestabilan jabatan. Asas ini, pemimpin perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi dan biaya-biaya semakin besar. Perusahaan tidak mendapatkan karyawan yang berpengalaman. Lanjut ke soal nomor 3. Ada 6 aliran. Yang pertama ada aliran birokratik. Memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Terus yang B, aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas dapat dijabarkan ke dalam elemen-elemen yang logis dan dapat digambarkan secara signifikan. Yang C, aliran hubungan kemanusiaan, menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu
seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran, serta dalam pengambilan keputusan. Yang D, aliran stasifising. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakni bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah maupun membuat keputusan yang rasional. Yang E, aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan menjadi iuran dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Yang F, aliran analisis sistem. Percaya bahwa setiap masalah berada dalam suatu sistem, terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan seperti terlihat pada kata-kata dalam teka-teki di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lain. Akhir, jawaban nomor 4. Ada 4 bagian pengelompokan. Yang pertama, individu komitmen rendah, yaitu kepada kelompok kerja dan atasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Kepada pihak lainnya itu manajemen puncak dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Yang kedua, B, sebaliknya individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang C, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Dan yang terakhir, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi, tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Sekian video vlog jawaban dari soal UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.